A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengambil keberkahan dalam pertemuan kelima ini, mari kita mulainya dengan membacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Dalam pertemuan kita yang kelima ini, kita akan membahas tentang Tauhid Al-Wasithah. Apa itu Tauhid Al-Wasithah atau Tauhid Pertengahan? Pembahasannya kita bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah beriman kepada para malaikat. Yang kedua adalah beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada para rasul dan para nabi. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita ikuti slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas Tauhid Al-Wasithah. Apa itu Tauhid Al-Wasithah? Yaitu pertama, iman kepada para malaikat. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab. Yang ketiga adalah iman kepada para rasul Allah. Masuk kita kepada pembahasan pertama, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Pengertian iman kepada malaikat Allah adalah mengimani keberadaan malaikat-malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalannya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat. Malaikat adalah hal yang gaib, makhluk yang tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Meski begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat untuk selalu taat kepadanya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT menciptakan malaikat dari cahaya serta memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan untuk melaksanakan ketaatannya tersebut tercantum dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20, yang artinya para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Sifat-sifat malaikat selain memahami pengertian iman kepada malaikat, penting mengetahui sifat-sifat malaikat. Berikut sifat-sifat malaikat. Pertama, diciptakan dari cahaya, seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, selalu taat pada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga, memiliki sayap. Ini sesuai firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus sebagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah SWT menambahkan,
pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Yang keempat, bukan pria dan bukan pula wanita. Sifat keempat malaikat bukanlah pria dan juga bukan wanita. Malaikat adalah suatu hal yang gaib. Mereka tidak bisa dianalogikan sebagai sesuatu yang tampak oleh indera manusia. Allah SWT mencela sikap orang-orang musyrikin yang menganggap malaikat sebagai makhluk dengan jenis kelamin perempuan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syaffat ayat 149 dan 150. Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Yang kelima, tidak makan dan tidak minum. Diceritakan kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran bahwa suatu ketika ia didatangi seorang tamu. Nabi Ibrahim menyuguhi tamunya dengan hidangan daging sapi. Akan tetapi saat dipersilahkan, tamunya tersebut tidak mau makan. Maka Nabi Ibrahim segera menyadari tamunya itu bukanlah manusia, melainkan malaikat. Kisah tersebut tertuang di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 28. Yang keenam, tidak bosan menjalankan perintah Allah SWT. Sifat keenam malaikat yaitu tidak bosan menjalankan perintah Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 20. Mereka para malaikat selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Selain itu juga ditemukan dalam Quran surah Fussilat ayat 38. Jika mereka orang-orang kafir menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Rabbmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. 3. Nama malaikat dan tugasnya. Allah SWT menciptakan malaikat lebih banyak daripada manusia. Berapa jumlah malaikat hanya Allah yang maha mengetahui. Namun dalam ajaran Islam terdapat 10 malaikat yang wajib diketahui dari banyak malaikat yang ada di dalam jagat alam raya ini. 10 malaikat tersebut sebenarnya adalah panglima-panglima atau pimpinan para malaikat. Pimpinan para malaikat itu yang pertama adalah malaikat Jibril, dan ini panglima dari panglima yang 10 itu. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas memberi rezeki pada manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup terompet sangkakala di waktu hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel yang bertanggung jawab mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar dan Nakir bertugas menanyakan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di dalam kubur. Ini kelima dan keenam adalah malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di dalam kubur bersamaan malaikat Mungkar. Yang ketujuh, malaikat Raqib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup. Yang kedelapan, malaikat Atid yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala perbuatan buruk atau jahat manusia ketika hidup. Yang kesembilan adalah malaikat yang memiliki tugas untuk menjaga pintu api neraka, yaitu malaikat Malik. Yang 10 adalah malaikat Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu surga. Masih banyak lagi para malaikat-malaikat itu. Malaikat itu berwujud cahaya sehingga kita tidak mampu melihatnya atau tidak bisa melihatnya. Masuk kita ke pembahasan kedua, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman kepada kitab-kitab Allah SWT artinya percaya dan meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya.
hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Muslim yang tidak percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu landasan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kewajiban. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu jalan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi." Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Rasulullah SAW juga berfirman, Jibril alaihissalam tentang iman beliau menjawab. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam datang tentang iman, beliau menjawab, iman yaitu engkau beriman dengan Allah SWT, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Cukup cakupan iman dengan kitab suci. Masih dalam kitab yang sama, beliau juga mengatakan iman dengan kitab suci mencakup 4 perkara. Iman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut seperti Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Pembenaran terhadap berita-berita yang sahih seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya selama kitab-kitab tersebut belum dirubah atau diselewengkan. Pengalaman terhadap apa-apa yang tidak dinaskan dari kitab-kitab tersebut, menerimanya dan berserah diri dengannya, baik yang diketahui hikmahnya maupun yang tidak diketahui hikmahnya. Selain kitab-kitab Allah yang 4, sebenarnya ada wahyu yang turun kepada Nabi Ibrahim dan Musa yang disebut dengan mushaf. Ini termasuk kuis. Nah, catat kuisnya. Pertanyaannya adalah, tertera di surah dan ayat berapa suhuf Ibrahim dan Musa ini? Dijawab dalam komentar, ruang komentar YouTube saya. Dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dan simaklah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Masuk kita kepada pembahasan yang ketiga, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hambanya yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut,
kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah SWT tersebut. Perintah beriman kepada Rasul Allah SWT terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul ada 315. Sementara At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul ada 312. Jumlah nabi dan yang mendapatkan gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan seorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah SWT. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus olehnya, tanpa membedakan antara rasul-rasul yang satu dan yang lainnya. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran berjumlah 25 orang. Pada setiap umat pasti ada rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dan Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Sekarang kita menganalisis perbedaan nabi dan rasul. Yang pertama, jumlah nabi lebih banyak sedangkan rasul hanya 315 atau 312 sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi di atas. Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 rasul. Satu lagi kuis untuk kalian, maka jawablah di ruang komentar. Sedang nabi ada diceritakan Allah dalam Al-Quran dan ada yang tidak diceritakan. Pertanyaannya, nabi siapakah yang menjadi guru Nabi Musa alaihissalam? Yang kedua, penerimaan wahyu baik nabi dan rasul, keduanya menerima wahyu dari Allah SWT. Namun wahyu yang diterima nabi diterima untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan ke orang atau umat.
Sedangkan wahyu yang diterima Rasul wajib menyampaikannya kepada umatnya. Yang ketiga, perbedaannya adalah utusan yang diberikan Allah SWT. Allah SWT mengutus Nabi kepada umat yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau yang masih kafir. Keempat, cara turunnya wahyu. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Yang kelima, perbedaan takdir. Ada beberapa nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, sedangkan seluruh rasul yang diutus Allah SWT berhasil terselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Dan tugas utama seluruh nabi dan rasul yang banyak tersebut semuanya mendakwahkan tauhid, dan tauhid adalah inti dari dakwah yang dilakukan oleh nabi dan rasul ini. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Sekarang kita mengetahui sifat-sifat Rasul Allah itu. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat ja'in. Sifat wajib, yang pertama sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama asyiddiq, yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada Quran surah Maryam ayat 41 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Yang kedua yaitu amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya. Allah SWT berfirman menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah seorang yang terpercaya atau amanah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Surah Asy-Syu'ara ayat 106-107 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat selanjutnya, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan, yaitu diutus kepadamu. Yang ketiga, tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepaskan napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dengan Quran surah Al-Ma'idah ayat 68 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'shimuka minan nas.
Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabb-Mu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan, itu berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang keempat, fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah. Setiap kelompok memaksakan kehendak dan untuk meletakkan al-Hajar Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Selain sifat wajib bagi Rasul, ada juga sifat mustahil dan bagi Rasul dan sifat jaiz bagi Rasul. Carilah sendiri penjelasan ini di buku-buku akidah akhlak. Demikian yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar, dan yang salah datangnya dari saya sendiri yang dhaif ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada sudah kuisnya 2 dan dijawab di ruang komentar saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.